3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang induksi matematika. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Andi Pratiwi dari NIM 13. Saya Razik Alfansyah dari NIM 17. Saya Nisla Ratul Ais dari NIM 16. Saya Yana Andrian dari NIM 15. Udah. Pengertian induksi matematika. Induksi matematika adalah metode pembuktian yang digunakan untuk membuktikan pernyataan khusus yang mengandung bilangan asli. Kegunaannya yaitu 1. Mengecek hasil proses yang terjadi secara berulang, sesuai dengan pola tertentu. Yang kedua, membuktikan rumus jumlah, deret, pertidaksamaan, dan keterbagian. Yang ketiga, menjelaskan pernyataan matematika yang telah diketahui kebenarannya. Jenis-jenis dari induksi yaitu 1. Deret, ditemui dalam bentuk penjumlahan yang beruntun, sehingga harus dibuktikan kebenarannya dengan suku pertama, suku ke K, dan suku ke K tambah 1. Yang kedua, pembagian. Jika bilangan A habis dibagi dengan B, maka A sama dengan B dikali M, dengan M adalah bilangan bulat. Yang ketiga, pertidaksamaan. Ditandai dengan tanda lebih dari atau kurang dari yang ada di pernyataannya. Pengantar induksi matematika. Induksi matematika dilakukan pada objek matematika yang bersifat diskrit, misalnya teori bilangan, teori graf, dan kombinatorika. Dalam pembuktian menggunakan induksi matematika diperoleh kesimpulan yang bersifat umum. Jenis penalaran yang digunakan yakni yang pertama, penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah penalaran yang dimulai dari pernyataan umum ke pernyataan khusus. Sedangkan untuk yang kedua, yakni penalaran induktif, adalah penalaran yang dimulai dari pernyataan khusus ke pernyataan umum. Prinsip induksi matematika. Prinsip induksi, misalkan Pn adalah pernyataan yang memuat bilangan asli. Pernyataan Pn dapat dibuktikan benar untuk semua bilangan asli n dengan mengikuti langkah-langkah induksi matematika. Langkah-langkah dalam pembuktian menggunakan induksi matematika yakni yang pertama, membuktikan bahwa Pn sama dengan 1 benar atau Pn berlaku untuk n sama dengan 1. Langkah ini disebut langkah basis. Untuk langkah yang kedua yakni mengasumsikan Pn sama dengan K benar dan menunjukkan Pn sama dengan K plus 1 benar untuk setiap bilangan bulat positif K. Langkah yang kedua ini disebut juga langkah induksi. Jika langkah pertama dan langkah kedua benar, maka dapat disimpulkan bahwa Pn benar untuk setiap bilangan asli n. Contoh soal induksi deret. Buktikan bahwa jumlah n suku pertama bilangan ganjil adalah n kuadrat. Suku pertama bilangan ganjil adalah 1, tambah 3, tambah 5, tambah dan seterusnya, ditambah 2n kurangi 1, sama dengan n kuadrat. Langkah pertama, buktikan bahwa Pn benar n sama dengan 1. N sama dengan 1, 2 dikali 1 dikurangi 1 sama dengan n kuadrat. 2 dikali 1, 2 dikurangi 1 sama dengan 1, 1 sama dengan 1 benar. Langkah kedua, buktikan bahwa Pn benar n sama dengan K. N sama dengan K, 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya ditambah 2K dikurangi 1 sama dengan K kuadrat. Ini adalah hipotesis, asumsikan ini benar. Lanjut langkah ketiga, buktikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan K ditambah 1. 1 ditambah 3 tambah 5 ditambah dan seterusnya ditambah 2K dikurangi 1 ditambah 2 dikali K ditambah 1 dikurangi 1 sama dengan K ditambah 1 kuadrat. Bagian 1 ditambah 3 ditambah 5 diganti dengan K kuadrat. Kita peroleh K kuadrat ditambah 2K ditambah 2 dikurangi 1 sama dengan K ditambah 1 kuadrat. K ditambah 1 kuadrat, kita menggunakan metode aljabar menjadi K kuadrat tambah 2K tambah 1 sama dengan K kuadrat tambah 2K tambah 1. Jika ruas kiri dan kanan sama, maka ini adalah benar. Contoh soal induksi pembagian. Buktikan bahwa 4 pangkat n tambah 1 dikurangi 4 sama habis dibagi 12. Langkah pertama, membuktikan bahwa pernyataan tersebut benar. N sama dengan 1, 4 pangkat 1 tambah 1 dikurangi 4 sama dengan 4 pangkat 2 dikurangi 4 sama dengan 16 dikurangi 4 sama dengan 12.
maka ini habis dibagi 12 dan terbukti benar N sama dengan 1. Kedua, untuk N sama dengan K. N sama dengan K, 4 pangkat K tambah 1 dikurangi 4, asumsikan benar dan habis dibagi 12. Langkah ketiga, buktikan benar bahwa N sama dengan K tambah 1, 4 dalam kurung K tambah 1 ditambah 1 dikurangi 4 sama dengan 4, K ditambah 2 dikurangi 4. Kita gunakan sifat eksponen yang sama. Di sini ada penjumlahan pangkat, bisa kita ubah 4 pangkat K dikali 4 pangkat 2 dikurangi 4 sama dengan 16 dikali 4 pangkat K dikurangi 4. Munculkan bentuk hipotesisnya. Jadi yang 16 diubah menjadi 12 dikali 4 sama dengan 12 dikali 4K tambah 4 dikali 4K dikurangi 4. Tujuan diubah untuk memunculkan bentuk N sama dengan K. Jadi 12 dikali 4 pangkat K ditambah 4 pangkat K tambah 1 sama dengan 4. Berdasarkan hipotesis tadi, 4 pangkat K tambah 1 dikurangi 4 habis dibagi 12. Lihat satunya lagi, habis dibagi 12 juga. Karena bentuk ini habis dibagi 12, maka terbukti benar. Contoh soal induksi pertidaksamaan. Buktikan bahwa N kuadrat lebih dari sama dengan 2N tambah 7 untuk setiap bilangan asli N lebih dari sama dengan 4. Langkah pertama adalah kita gunakan bilangan dasar. Karena di sini batasannya 4, maka kita buat N sama dengan 4. Jadi 4 kuadrat lebih besar sama dengan 2 kali 4 tambah 7. 4 kuadrat sama dengan 16, lebih besar dari 2 kali 4 tambah 7 yaitu 15. Dan adalah benar 16 lebih besar sama dengan 15. Maka pernyataan pertama benar. Langkah kedua, hipotesis induksi. Pernyataan tersebut kita anggap benar untuk N sama dengan K. Jadi kita ganti N dengan K. Maka kita peroleh K kuadrat lebih dari sama dengan 2K tambah 7. Langkah ketiga, dengan menggunakan hipotesis kita menyatakan bahwa pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K tambah 1. Maka diperoleh K tambah 1 kuadrat lebih dari sama dengan 2 kali K tambah 1 tambah 7. Kita buktikan dengan mengubah hipotesis karena tadi telah diasumsikan benar. Kedua ruas ditambah 2K tambah 1. Pertidaksamaannya tidak berubah, diperoleh K kuadrat tambah 2K tambah 1 lebih besar sama dengan 4K tambah 8. Kemudian menjadi K tambah 1 kuadrat lebih besar sama dengan 2 kali K tambah 1 tambah 2K tambah 6. Duanya kita keluarkan, maka K tambah 1 kuadrat lebih besar sama dengan 2 kali K tambah 1 tambah 2 kali K tambah 3. Nah, berikutnya kan N lebih sama dengan 4. N sama dengan K, maka K lebih besar sama dengan 4 dengan K tambah 3. Maka kita pakai K tambah 1 kuadrat lebih besar sama dengan 2 kali K tambah 1 tambah 2 kali 7. Menjadi K tambah 1 kuadrat lebih besar sama dengan 2 kali K tambah 1 tambah 14. Dan 2 kali K tambah 1 tambah 14 pasti lebih besar dari 2 kali K tambah 1 tambah 7. Jika pertidaksamaan A lebih besar dari B lebih besar dari C, maka diperoleh A lebih besar dari C. Maka dari pernyataan tersebut, diperoleh K tambah 1 kuadrat lebih besar sama dengan 2 kali K tambah 1 tambah 7. Dengan demikian pernyataan ini berarti benar. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum.